menyadari tantangan utama kita hari ini, bangsa Indonesia, adalah menuntaskan proses pemulihan ekonomi. Artinya fokus utama kita bagaimana menciptakan lapangan kerja, menahan laju penambahan kemiskinan, kemudian fokusnya bagaimana tetap melayani kesehatan masyarakat, khususnya yang masih terkena COVID. Jadi itu prioritas utama kita. Kenapa? Karena keputusan Presiden tentang masa darurat ini kan belum dicabut, Mas. Ini masih berlaku. Artinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelamatan sistem keuangan juga, di mana APBN kita bisa defisitnya dibolehkan lebih dari 3% juga masih berlaku. Karena itu kita bicara dalam konteks prioritas kepentingan negara. Nah, di saat seperti itu kita semuanya sedang concern dalam proses mendorong percepatan pemulihan ekonomi, justru Menteri Keuangan mengeluarkan pandangan tentang dana pensiun, ya, yang dinilai membebani negara. Tentu ini adalah beban negara. Kenapa menjadi beban negara? Karena sumber daya manusia, ASN tersebut, baik PNS yang ada di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, sampai tingkat pusat di kementerian dan lembaga, ASN yang ada di TNI dan Polri, telah mengabdikan dirinya, telah mendedikasikan dirinya, waktu, tenaga, pikiran, dan usianya, serta karyanya untuk berkontribusi melayani rakyat sebagai aparatur negara. Ini yang harus disadari. Maka di zaman Pak Harto dulu, PNS itu betul-betul adalah satu entitas masyarakat Indonesia yang mendapatkan cukup banyak fasilitas. Ada perumahan, ada berbagai macam program-program lain, sampai anak-anaknya, bahkan berasnya waktu di zaman Orde Baru itu juga disiapkan, Mas Gilang. Artinya apa? Kenapa? Hubungannya dengan sekarang dan hari ini, hubungan dengan reformasi birokrasi kita, karena kita memerlukan SDM-SDM yang komit terhadap penuntasan reformasi birokrasi. Nah, kalau pensiunan mereka yang nilainya per orang itu tidak seberapa, kemudian dinilai membebani negara, padahal puluhan tahun, rata-rata 30 sampai 40 tahun pengabdian mereka, ya, itu kemudian tidak lagi mendapatkan, terus bagaimana nasib mereka? Mereka mau makan apa? Sementara dulu dilarang orang berbisnis. PNS itu kan tidak boleh menjadi komisaris di di mana? Di PT, tidak boleh menjadi direktur di PT, di perusahaan swasta dan seterusnya. Dia tidak punya waktu untuk bisa berbisnis gitu. Karena dari pagi jam 7 apel di kantor, ya, apel pagi, upacara pagi, lapor, dia pulang jam 3, jam 4. Kadang-kadang kalau ada kunjungan atasannya, kepala dinasnya dan seterusnya, itu juga bisa melayani sampai malam. Nah, waktu 30-an tahun itulah yang kemudian negara memberikan penghargaan bahwa tunjangan mereka harus diberikan jaminan di usia pensiun. Jadi ada penghargaan oleh negara terhadap masyarakat yang sudah mengabdi sebagai aparatur negara. Itu dulu konteksnya. Baru kemudian kita lihat angka, kita lihat nilainya, ya, kita lihat beban APBN-nya. Nah, kita lihat kondisi keuangan negara. Jadi 2.800 triliun itu dari mana? Tahun berapa? Dan untuk kemana saja? Kan itu juga kalau dibayangkan, kalau pensiunan tersebut mendapatkan tunjangan 3-5 juta per bulan, misalnya, ada yang 1 juta lebih malah, mereka dapat tunjangan, Mas Gilang, mereka langsung ke pasar belanja. Kan begitu. Mereka belanja, dia beli berbagai macam kebutuhan bulanan mereka, itu juga bagian dari penggerak ekonomi yang mendorong sektor real. Lalu di mana? Di mana kerugian negara jika itu terjadi? Kan tidak ada kerugian.
menjadi beban. Tugas kita yang sedang mengemban amanah, baik di eksekutif maupun di parlemen, memikirkan supaya bisa berkelanjutan. Bahkan di negara-negara maju, lebih dari itu mereka mendapatkan sarana dan prasarananya, termasuk jaminan sosial, bukan hanya jaminan hari tua saja, tetapi jaminan sosial dalam arti termasuk kesehatan dan seterusnya, itu juga mereka mendapatkan lebih dari apa yang sepatutnya. Nah, kalau merujuk pasal 6 ayat 1 PP nomor 25 tahun 1981 yang kemudian diubah di PP nomor 20 tahun 2013 tentang asuransi sosial PNS. PNS kan diwajibkan membayar iuran sebesar 8%, Mas Gilang. Ya, dari penghasilan per bulan selama menjadi PNS. Jadi 8% per bulan selama menjadi PNS. Nah, dari skema inilah kemudian dibagikan lagi dalam bentuk dana pensiun dan JHT yang dikenal dengan skema Pay As You Go. Nah, inilah yang harus dijelaskan. Jadi, ini juga adalah tabungan mereka, hak mereka yang di-give oleh negara, kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh negara melalui dana pensiun, kemudian dikembalikan ke mereka. Nah, karena itu di dalam industri keuangan kita, Mas Gilang, ada namanya dana pensiun, ya, di dalam IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Ya, pengelolaan dana pensiun itu harus dikelola dengan baik. Nah, dasarnya berasal dari peraturan pemerintah. Nah, yang terakhir direvisi 2013, 8% dari pendapatan mereka setiap bulan dikumpulkan, dikelola oleh dana. Nah, inilah yang harus kita sadari. Karena itu saya mohon sekali, tadi kita bertemu dengan Menteri Keuangan, saya sempat menyapa juga beliau. Kita juga menyampaikan tentang hal itu. Kita pakai skala prioritas. Skala prioritas apa sih sekarang? Skala prioritas kita adalah mengurangi kemiskinan ekstrim yang sekarang meningkat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jakarta. Itu prioritas kita. Nah, skema penyelesaiannya gimana? Kok ini yang sudah existing berjalan, kok diwacanakan menjadi beban negara? Berapa juta purna bakti kita sekarang ini sedih mendengar ya pernyataan-pernyataan seperti itu, sebab apa yang mereka peroleh sebetulnya adalah hak mereka yang diatur di dalam PP, lalu kemudian dikumpulkan, dikelola, dan dikembalikan kepada mereka. Jadi tidaklah menjadi beban, karena sepatutnya memang sudah teralokasi ketika dibayarkan gajinya setiap bulan. Begitu, Mas Gilang. Baik, artinya ada pengelolaan yang mungkin dirasa pemerintah ini tidak tepat seperti itu. Dan apakah nantinya ketika dari PS Jugo kemudian diganti dengan fully funded ini akan lebih memudahkan, Pak, berbicara di luar skala prioritas yang tadi Bapak sampaikan ketika sudah membahas mengenai skema pensiunan ini? Jadi bahkan di zaman Mas Gilang, di zaman Pak Harto dulu ada, ingat nggak, ada ban tabungan pensiunan negara. Ingat nggak? Jadi begitu concernnya negara memikirkan, sampai instrumen pengelolaan pembiayaannya pun dibuatkan satu bank, perbankan yang khusus untuk melayani itu. Karena pemerintah mungkin waktu itu sudah memproyeksikan bahwa ini akan terus tumbuh berkembang, maka harus dikelola supaya produktif. Nah, jadi yang Mas Gilang sampaikan itu betul sekali. Harus kita lihat pengelolaannya. Dana pensiun BUMN ada di mana? Dana pensiun TNI ada di mana? Dana pensiun Polri ada di mana? Dana pensiun ASN ada di mana? Siapa yang kelola? Bagaimana manajemen pengelolaannya? Nah, ini satu hal yang berbeda, bukan menjadi beban negara. Nah, jadi ini soal pengelolaan, bagaimana cara mengelola dana itu supaya produktif dan justru bisa memberikan nilai tambah, value added terhadap dana pensiun yang dikelola. Dan sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita dorong supaya governance-nya, tata kelolanya bisa lebih baik. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh bendahara negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Bisa saja selaku bendahara keuangan mengatakan, oke,
dana ASN yang dipotong 8% setiap bulan, saya tidak akan berikan ke Dapen, dana pensiun ini untuk mengelola karena governance-nya, tata kelolanya tidak memenuhi standar, ya, akuntansi atau tidak memenuhi standar produktivitas atau target pengelolaan investasinya di bawah target. Itu bisa kalau itu. Nah, tapi itu kan satu chapter yang berbeda. Kalau pernyataannya mengatakan beban APBN, tidaklah tepat. Karena kita sejak merekrut ASN, kita sudah memproyeksi hitungan berapa penerimaan ASN tahun ini, berapa anggaran yang dibutuhkan tahun ini, tahun depan berapa yang naik pangkat, dan berapa tunjangan yang diperlukan, tahun depannya berapa yang pensiun, maka berapa yang berkurang. Itu semua sudah ada simulasinya, Mas. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi penerimaan dan yang pensiun, dari sejak kita menerima ASN baru, sampai kemudian pensiun, itu sudah ada simulasi anggarannya. Dari 4 atau 5 juta lebih ASN kita, kalau tidak salah, di seluruh Indonesia, itu sudah disimulasikan. Sehingga harusnya ini tidak perlu menjadi polemik. Makanya saya termasuk mengingatkan Bu Menteri Keuangan, karena kebetulan mitra kita, supaya kita tidak perlu membuat polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan. Kalau toh isu ini dipilih untuk mendorong supaya algoritma tentang penolakan kenaikan BBM, ya tidak tepat juga menurut saya. Mas Gilang, gitu. Baik, Pak Kamru Samad tadi ada menyampaikan sempat bertemu dengan Bu Sri Mulyani seperti itu. Adakah feedback apa yang telah disampaikan Pak Kamru Samad, kemudian apakah ada tanggapan dari Kementerian Keuangan, terutama Bu Sri Mulyani? Sementara sih tadi karena menyangkut masalah APBN 2023, Mas, asumsi dasar APBN kita yang tadi mau difinalkan, karena tanggal 4 September semua sudah harus selesai. Tindak lanjut dari nota keuangan APBN yang telah dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus kemarin. Jadi tanggal 4 September DPR harus memberikan political approve terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2023. Jadi berapa target pertumbuhan kita, nilai tukar nelayan kita berapa, nilai tukar petani kita, kemudian nilai tukar dolar kita, kemudian angka kemiskinan kita mau turunkan berapa, target pencipta lapangan kerja kita mau turunkan berapa. Karena itu tadi seluruhnya hadir, dari Menteri Keuangan, Gubernur BI yang memiliki otoritas moneter, kemudian OJK yang mengendalikan mikroprudensial, kemudian Menteri Bappenas yang mengkompilasi semua data-data, kemudian BPS yang memproduksi dan mengambil data, dan seluruh yang terkait unsur tadi untuk kita menetapkan, sehingga karena tahun 2023 ini, Mas Gilang, adalah tahun di mana defisit APBN kita tidak boleh lagi lebih dari 3%. Nah, makanya tadi Ibu Menteri Keuangan sudah mengajukan bahwa asumsi defisit APBN 2023 itu 2,85% atau sekitar 508 triliun dari total 3.009 triliun APBN kita. Itu asumsi yang disodorkan tadi di Komisi 11. Dan tidak ada yang keluar dari pernyataan beliau bahwa pensiunan membebani APBN. Kita tunggu, nggak ada keberatan, nggak ada catatan, nggak ada apa-apa gitu. Jadi ini mungkin diskusi di forum lain beliau tentang hal tersebut, atau mungkin ada ada pertanyaan dan seterusnya. Kemudian menjadi polemik di masyarakat. Tetapi sejauh ini yang saya lihat kita masih semuanya concern terhadap persiapan kita untuk pengesahan Undang-Undang APBN tahun 2023. Begitu, Mas Gilang. Baik, Pak Kamru Samad, artinya yang sedikit disesalkan mungkin adalah pernyataan atau narasi yang disebutkan Bu Sri Mulyani terkait beban itu tadi, bukan berbicara mengenai aspek manfaat dan lain sebagainya, tapi lebih ke beban itu ya, Pak ya? Iya, biasanya sih Bu Menkyu selalu bicara tentang outcome ya. Jadi maksudnya kalau kita boleh jujur, beliau termasuk orang yang memiliki narasi yang cukup kuat terhadap satu
asumsi yang dibangun ke ruang publik. Apakah ada slip of tongue? Saya tidak begitu tahu persis, Pak Mas Gilang. Tetapi taruhlah misalnya, kalau kita lihat dana transfer ke daerah, TKD kita setiap tahun itu kan 700 triliun lebih, Mas Gilang. Baik termasuk di dalamnya dana desa, dana apa namanya, DAU, DAK dan seterusnya, 700 triliun. Itu kan sebetulnya salah satu bagian yang kita harapkan menjadi stimulan ekonomi. Nah, sama dengan belanja pegawai, belanja pemerintah untuk pegawai. Kenapa kita dorong? Karena dialah pemantik penggerak ekonomi, Mas. Bayangkan kalau pensiunan kita itu jutaan orang, masing-masing setiap bulan mereka spend money 1 juta rupiah saja untuk kebutuhan dasar mereka. Itu kan bagian dari menggerakkan ekonomi dan mereka berada di seluruh pelosok tanah air. Makanya saya tidak begitu yakin tentang hal tersebut, tetapi saya perlu mengingatkan Ibu Sri Mulyani untuk bicara hal-hal yang memang prioritas untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Itu Mas Gilang. Baik Pak Kamru Samad, artinya ketika berbicara mengenai esensi dari maksud misalkan ingin memperbaiki tata kelola dana pensiun, itu sebetulnya tidak menjadi persoalan, tetapi mungkin harus sesuai dulu dengan skala prioritas yang harus dikerjakan pemerintah. Seperti itu Pak Kamru Samad. Setuju Mas Gilang. Peningkatan tata kelola dan produktivitas dana pensiun itu penting sekali. Ya. Karena sebetulnya dana pensiun ini adalah satu sumber fund yang bisa bermanfaat mendorong investasi di dalam negeri dan juga penciptaan lapangan kerja. Cuma harus dikelola dengan baik. Nah, karena itu kalau ini yang menjadi concern-nya Ibu Menteri Keuangan, kita dukung sepenuhnya. Kenapa? Karena ini juga dana pensiun yang dipotong setiap bulannya kepada pegawai yang kemudian ditempatkan di rekening khusus dan dikelola oleh negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Nah, kalau pengelolaannya belum optimal, itu yang perlu dioptimalkan. Nah, bagaimana konsep pemerintah mau mengoptimalkan? Ayo, dipaparkan ke publik, boleh disampaikan ke DPR, pasti kita berikan dukungan. Bahkan kalau perlu, juga bisa melibatkan berbagai macam organisasi purnawirawan atau organisasi pensiunan, sehingga bisa mendengarkan masukan dari mereka. Apa yang menjadi masukan-masukan mereka dan harapan-harapan mereka. Begitu Mas Gilang. Baik, terima kasih banyak.